Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi sehat, masih diberi banyak sekali nikmat. Sikap positif dalam hidup yang penuh dengan kebersyukuran, insya Allah akan membawa kepada kesuksesan. Karena itu sudah menjadi janji Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bisa bersyukur, punya sikap batin yang penuh dengan rasa syukur, maka nikmat itu akan ditambah-tambah oleh Allah. Tapi kalau kita kufur, kita tidak berterima kasih, kita tidak memanfaatkan nikmat itu sedemikian rupa supaya bisa lebih membawa manfaat pada kemanusiaan, maka yang kita rasakan sebetulnya sebaliknya, bukan ditambah-tambah. Mungkin bisa jadi nikmat yang sudah diberikan akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tidak banyak orang yang bisa bersyukur, karena di dalam Al-Quran surat Saba ayat 13, meskipun banyak orang sudah mengucapkan Alhamdulillah, tapi ayat itu tetap saja, apa bunyinya? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Memang tidak banyak orang yang bisa bersyukur. Itu statement Allah di dalam Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Pada saat itu beliau bermunajat kepada Allah. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk yang sedikit itu. Lalu di sebelahnya ada sahabat lain yang melihat doa Umar bin Khattab ini aneh. Masuk doa kok minta dijadikan termasuk orang yang sedikit itu. Lalu ketika sudah selesai ditanya Umar, itu tadi doa apa? Lalu Umar menjawab, saya pernah mendengar Nabi membaca firman Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Dalam bahasa Arab, kalau bentuknya nakiroh seperti itu, qalil itu artinya sedikit, tapi karena bentuknya nakiroh, maka kiai saya dulu mengatakan itu maknanya sedikit sekali. Jadi memang tidak banyak orang yang bisa bersyukur. Karena kalau dia bisa bersyukur, lalu akan ditambah-tambah nikmatnya. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa bersyukur, nikmat itu akan diminta kembali. Nah, mudah-mudahan dengan berpuasa, kita semakin bisa menyadari betapa banyak anugerah yang Allah telah berikan kepada kita. Ketika sekarang mulai diambil sementara satu-satu, kita menjadi sangat berbeda. Kita mau bekerja mungkin tidak bisa seperti biasanya. Kita mau mengajar juga tidak seperti biasanya. Mungkin secara ekonomi kita juga mengalami penurunan. Nah, disinilah kita disadarkan oleh Allah bahwa selama ini kita sudah diberi banyak sekali. Nah, cuma memang karena terlalu banyak yang sudah diberikan, kadang-kadang tidak terasa. Kita juga tidak merasa bersyukur kepada Allah ketika gigi sehat. Tapi ketika gigi sakit, kita baru menyadari betapa nikmatnya kalau kita diberi gigi sehat. Karena itu, pemirsa, marilah terus kita kembangkan sikap positif dalam kehidupan dengan mensyukuri semua ketentuan-ketentuan Allah. Karena kalau di dalam psikologi, orang sukses itu dimulai dengan rasa percaya diri yang disebut dengan self-confident. Kenapa dia bisa sukses? Karena punya rasa percaya diri, punya efikasi diri bahwa dia yakin bisa melakukan sesuatu. Makanya dia berani melangkah. Apa yang mendasari rasa percaya diri itu? Ada dua. Yang pertama, berpikir positif, husnudzon. Kita bersangka baik dengan keputusan-keputusan Tuhan. Yang kedua, kita mengapresiasi pengalaman-pengalaman sukses kita sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan tasyakur bin nikmah.
Jadi kalau dua ini terus kita bangun, pertama berpikir positif, yang kedua kita tasyakur bin nikmah, maka rasa percaya diri kita itu akan menjadi lebih bagus. Dan dengan demikian kita berarti lalu tidak menjadi takut untuk melakukan sesuatu yang insya Allah bermanfaat bagi kemanusiaan. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.